Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar proposal saya berjudul Perencanaan Angkutan Sekolah di Wilayah Cirebon. Baik, untuk slide pertama ini terkait latar belakang. Jadi latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat 106 sekolah di Kecamatan Cipendei dari jenjang TK hingga SMA dan beberapa di antaranya tidak dilalui oleh angkutan umum. Kemudian berdasarkan hasil analisis tim PKL Kabupaten Bandung Barat, 88% masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan alasan tepat. Sedangkan berdasarkan survei wawancara pelajar di kawasan pendidikan Cipendei, 83% pelajar menggunakan sepeda motor dengan alasan cepat juga. Dan berdasarkan data dari Kepolisian Resort Semanggi selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2022, 16% korban kecelakaan berprofesi sebagai pelajar dan 41%-nya berusia 16 sampai 40 tahun. Dari latar belakang yang ada didapatkan identifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya trayek yang melayani kawasan pendidikan di Kecamatan Cipendei. Kemudian masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 88%. Yang ketiga, masih tingginya tingkat kecelakaan di usia pelajar di Kabupaten Bandung Barat. Yang keempat, 83% pelajar di kawasan pendidikan Cipendei menggunakan sepeda motor sebagai moda untuk pergi ke sekolah. Kemudian yang terakhir, 45% pelajar di kawasan pendidikan Cipendei kurang puas dengan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Bandung Barat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana potensi permintaan pelajar yang menggunakan angkutan sekolah. Kemudian bagaimana perencanaan rute angkutan sekolah berdasarkan permintaan pelajar di wilayah Cipendei. Yang ketiga, bagaimana perencanaan pengoperasian angkutan sekolah berdasarkan permintaan pelajar di wilayah Cipendei. Dan yang terakhir, bagaimana konsep penawaran tarif angkutan sekolah berdasarkan permintaan pelajar di wilayah Cipendei. Berdasarkan rumusan masalah tadi, didapatkan tujuan masalah yang utama untuk mengetahui potensi permintaan pelajar terhadap kebutuhan pelayanan angkutan sekolah. Kemudian yang kedua, untuk menentukan rute yang akan dilalui oleh angkutan sekolah berdasarkan permintaan pelajar. Yang ketiga, menentukan perencanaan pengoperasian angkutan sekolah berdasarkan permintaan pelajar. Dan yang terakhir, menentukan konsep penawaran tarif angkutan sekolah berdasarkan permintaan pelajar. Berikut adalah ruang lingkup dalam penelitian ini. Sekolah yang akan dikaji adalah sekolah yang berada di Kecamatan Cipendei, di mana sekolah-sekolah ini tidak dilayani oleh angkutan umum. Kemudian ada batasan analisisnya, yaitu penentuan jumlah permintaan, penentuan rute, perencanaan pengoperasian, dan penentuan konsep penawaran tarif berdasarkan permintaan pelajar. Berikut adalah sekolah kajian yang akan dikaji untuk perencanaan angkutan sekolah. Terdapat 5 sekolah beserta peta titik lokasi sekolahnya. Yang pertama ini adalah MA Muslimin yang terletak di Jalan Raya Cipendei dengan jalan kolektor di 2 GT. Terdapat 160 siswa. Kemudian ada SMP 1 Cipendei yang terdapat di Jalan Cipendei Ciroyom dengan 1064 siswa. Kemudian SMP PGRI di Jalan Ciracas Marga Laksana. Di sebelah SMP PGRI terdapat SMK PGRI dan di sebelahnya terdapat SMK 1. Untuk SMP PGRI, SMK PGRI dan SMK 1 ini letaknya bersebelahan. Kemudian untuk titik kumpul saya rencanakan berada di Kecamatan Cikalongwetan, yaitu tepatnya di Stasiun BRT di Jalan Raya Cikalong Cipendei. Bapak Ibu, ini merupakan bagian hasil penelitian di mana tadi sudah dilakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, kemudian dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Untuk data primernya yaitu data wawancara pelajar yang didapatkan setelah melakukan survei wawancara pelajar, kemudian data lokasi sekolah dan harga komponen kendaraan. Sedangkan untuk data sekundernya didapatkan dari pihak terkait, yaitu peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta jaringan trayek, data kecelakaan 5 tahun terakhir yang
didapatkan dari Polres Cimahi dan data terkait sekolah seperti jumlah siswa. Kemudian setelah didapatkan data primer dan data sekunder, dilakukan pengolahan dan analisis data. Yang pertama, analisis permintaan. Dari analisis permintaan ini nanti akan didapatkan permintaan aktual dan permintaan potensialnya. Kemudian setelah itu dilakukan analisis ketentuan rute berdasarkan data perjalanan siswa dan dilakukan pembebanan visum. Kemudian dilakukan analisis kinerja operasional untuk mendapatkan jenis moda, waktu operasi, kecepatan kendaraan, faktor muat, waktu tempuh, headway, frekuensi, kebutuhan armada, waktu perjalanan dan penjadwalan yang disesuaikan dengan permintaan dari pelajar. Kemudian dilakukan analisis BOK dan penentuan tarif, di mana di sini mengacu pada SK 967 terkait teknis angkutan sekolah dan SK 687 terkait teknis pelayanan angkutan umum. Setelah dilakukan analisis tersebut, maka didapatkan kesimpulan dan saran. Baik Bapak Ibu, ini merupakan formulir survei yang saya sebarkan kepada pelajar untuk diisi. Di sini terdapat 17 pertanyaan untuk dijawab oleh pelajarnya, sehingga dapat didapatkan tentang asal perjalanannya dan harapan-harapan dari pelajar untuk angkutan sekolah tersebut. Setelah dilakukan survei wawancara, didapatkan hasil survei permintaan angkutan sekolah. Ini untuk presentasi perencanaan dan minat belajarnya, 80% pelajar bersedia dan berminat untuk berpindah ke angkutan sekolah. Kemudian ini adalah harapan untuk angkutan sekolah dari pelajar, di mana 60% pelajar memilih untuk kenyamanan di angkutan sekolah ini. Kemudian ini adalah tarif dan fasilitas yang diharapkan oleh pelajar, di mana 79% pelajar memilih tarif yang diharapkan yaitu sebesar Rp3.500 dan fasilitas yang diharapkan yaitu tempat duduk yang nyaman. Kemudian ini adalah waktu tunggu angkutan sekolah dan lama waktu tiba diharapkan, di mana 74% pelajar berharap bahwa waktu tunggu angkutan sekolah ini selama 5 menit. Sedangkan untuk lama waktu tiba diharapkan yaitu 37% pelajar berharap 5 menit sebelum masuk sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam paparan ini. Mohon izin arahan dan bimbingan. Terima kasih. Baik, ini silakan duduk, siapkan catatan dan jawab pertanyaan atau masukan dari saya. Silakan Pak Sri. Baik, terima kasih Bu Sabina. Ini sudah siap bertanya ya? Siap Pak. Oke. Proposalnya judulnya adalah perencanaan angkutan sekolah di wilayah Cipende. Ya. Nah, saya ingin tahu apa sih pentingnya kamu merencanakan angkutan sekolah di Cipende ini? Mungkin pertama kamu tampilkan gambarnya dulu, areanya di mana? Ya. Area petanya apa yang petanya? Itu. Oh iya ini dia. Oke. Bisa kamu jelasin kenapa sih pentingnya kamu mau merencanakan di angkutan sekolah ini di Cipende? Baik, terima kasih untuk pertanyaan Pak. Jadi terkait kenapa dilakukan perencanaan angkutan sekolah di wilayah Cipende? Karena untuk sekolah-sekolah yang menjadi wilayah kajian saya ini itu kebetulan tidak dilayani oleh angkutan umum. Jadi sebenarnya ada trayek yang melayani angkutan umum dari Padalarang ke Cipende, namun tidak sampai ke sekolah-sekolah dari kajian saya ini Pak. Jadi sehingga para pelajar memilih untuk menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadinya untuk berpergian ke sekolah Pak. Ini sebenarnya Pak, melewati jalan ini angkutan umumnya melewati satu sekolah ini Pak, yang Muslimin.
namun tidak masuk ke dalam lagi Pak. Jadi hanya berhenti sampai di sebelum simpang ini, yaitu tepatnya di Pasar Baru Cipende Pak. Jadi untuk angkutan umumnya terakhir berhenti di situ Pak. Oke. Sudah kamu jelaskan di sini belum di naskahnya itu? Siap sudah Pak. Sudah ada. Siap. Nah, data dari yang kamu dapatkan ya, jumlah pelajar perkiraannya, jumlah pelajar yang ada di berapa sekolah itu? 5 sekolah Pak. 5 sekolah itu sudah ada kan disampaikan di sini potensi untuk ya mungkin nanti potensi pengguna kalau ada anggota sekolah ini ya. Siap, izin Pak, untuk hasil survei wawancaranya sudah ada Pak, namun belum dilakukan analisis untuk permintaan aktual dan potensialnya Pak. Namun hasil surveinya sudah ada Pak. Hasil survei sudah ada. Siap Pak. Mohon izin Pak, untuk Ya. hasilnya belum dimasukkan ke draft Pak. Karena itu nanti masuknya ke analisis permintaannya Pak. Nah, itu survei yang kamu lakukan dulu PKL atau setelah PKL ini? Siap, sambil waktu PKL Pak. Jadi waktu PKL itu kan sempat kita bagi-bagi untuk pengumpulan data untuk skripsi ini Pak. Ya maksud saya kan gini, apa ya, intinya gini, bahwa kamu kan merencanakan angkutan sekolah ini ya di Cipende. Berarti kamu kan perlu data empiris. Kenapa sih pentingnya kamu merencanakan angkutan sekolah ini? Nah, maka untuk menulis di pendahuluan, anggap aja kamu kalau bikin rumahan membuat fondasi dulu. Nah, kamu harus paham pentingnya apa kan, kalau fondasi kan supaya ini ya, kalau tahu lah fondasi itu apa. Nah, jadi kamu harus memberikan data bahwa data terkait dengan terutama potensi jumlah siswanya gitu ya, atau mungkin juga bahkan kalau itu ada pasar atau ada yang lain ya mungkin bisa juga nanti kan. Tapi kan itu hanya angkutan sekolah tuh, hanya angkutan sekolah kan. Nah gitu, jadi meskipun datanya kamu dapat dari PKL, saya pikir itu juga bisa dipakai untuk pendahuluan gitu ya. Jadi namanya data empiris. Jadi kalau di riset biasa namanya prasurvey gitu. Nah nanti kalau kamu mau saya pakai lagi untuk hasil penelitian, ya, saya pikir itu juga bisa dipakai, tapi ada tambahan yang lainnya gitu ya, tambahan data yang lain apa sebagai kelengkapannya misalnya gitu. Oke, itu ya nanti ditambahkan, termasuk kamu cek lagi, tambahan lagi peran pentingnya bahwa kamu menulis terkait dengan topik perencanaan angkutan sekolah seperti apa ya. Kamu tambahan lagi satu alinea gitu, supaya lebih konkret bahwa kamu rencanakan angkutan sekolah itu penting gitu ya. Kemudian kita langsung masuk ke ini aja. Ke tinjauan pustaka ya. Jadi di tinjauan pustaka di subbab pertama itu angkutan sekolah ya. Saya ingin tahu kan kamu merencanakan angkutan sekolah. Definisi angkutan sekolah menurutmu seperti apa sih? Pak, izin Pak, menurut saya angkutan sekolah itu adalah angkutan yang digunakan oleh pelajar untuk berpindah dari tempat tinggalnya ke lokasi sekolah dengan jadwal tertentu. Oke, itu angkutan sekolah menurutmu. Jadi kenapa saya tanya di situ, karena di judul skripsimu ini adalah perencanaan angkutan sekolah. Jadi variabel utama kan angkutan sekolah. Makanya kamu harus tahu persis apa itu angkutan sekolah. Ya. Jadi secara definisi nanti juga kalau bisa juga sampai peran pentingnya dan secara detailnya apa. Makanya saya minta definisinya harus clear gitu ya, jelas, butuh referensi. Nah, itu sepertinya saya baca secara definisi
mungkin perlu ada tambahan definisi yang lebih clear ya. Sebetulnya masih agak ngambang. Ini saya tanya ke kamu tadi. Nanti kalau ditambahkan lagi definisinya angkutan sekolah yang clear, yang jelas gitu ya. Ini kan angkutan sekolah adalah cara transportasi yang dirancang khusus untuk siswa yang pergi ke sekolah. Ya. Itu dari Malik ya. Nah, ini coba kamu tambahkan lagi yang lebih konkret gitu ya. Nah, di sini udah kamu bandingkan terkait dengan komparasi jurnal, ya, sudah beberapa. Ya. Tapi ini hanya membandingkan saja, kamu belum ada analisisnya. Mungkin kamu nanti bisa tambahkan penting istilahnya gini, yang sudah dilakukan itu seperti ini, gitu ya, terkait dengan beberapa perbandingan jurnal ini ya. Apa bedanya dengan yang kamu lakukan? Itu nanti juga kalau bisa kamu tambahkan. Kemudian di subbab berikutnya nanti ada beberapa yang ada perencanaan transportasi, ada pengembangan sekolah di BOK. Setelah definisi sudah ada ya, tapi masih terlalu simpel, singkat-singkat ya. Jadi kamu perlu nanti tambahkan BOK ini misalnya seperti apa untuk perannya seperti apa. Ini kan kajian pustaka, berarti mengkaji pustaka. Ya kan? Jadi secara teoritisnya itu misalnya tentang BOK itu apa, dan referensinya mana. Jadi kan kalau namanya kajian pustakanya hanya pustaka aja. Ini kamu hanya tambah analisis, bukan ada perhitungan rumus-rumus enggak. Ya. Nah, kemudian saya masuk ke metodologi penelitian. Saya tanya, metode penelitianmu apa di penelitianmu? Untuk metode penelitian saya itu penelitian kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena untuk kuantitatif ini dilakukan analisis dengan menggunakan angka-angka. Ada referensinya ya? Siap. Sudah ada ya? Ya. Jadi sepertinya saya lihat memang kuantitatif ya. Nah, saya masuk ke ini bagan alir ya. Siapa? Bagan alir di situ ada untuk mendapatkan data, kan nanti ada data primer, ada data sekunder. Siapa? Saya tanya, untuk data yang primer, kamu sudah dapat semuanya atau belum? Izin Pak, jadi untuk data primer itu yang pertama data wawancara pelajar itu sudah didapatkan Pak, karena sudah dilakukan survei. Kemudian untuk data lokasi sekolah juga sudah didapatkan. Tapi untuk harga komponen kendaraan itu belum. Harga komponen kendaraan. Siapa? Untuk analisis belokannya. Ini untuk menghitung apa harga komponen kendaraan? Untuk menghitung apa? Kamu untuk BOK-nya Pak. BOK-nya. Untuk tarifnya nanti. Kamu belum dapat. Siapa? Jadi kamu dapatkan kalau data primer harga komponen dari mana? Kira-kira dari mana? Kan belum mau dapat. Belum ada bayangan. Siapa? Ya, coba nanti kamu cari lagi data komponen kendaraan. Ini kan kamu masukkan ke data primer. Kamu dapat dari mana? Atau mungkin kamu tanya ke bengkel atau ke ini? Ke apa namanya? Toko alat, toko komponen otomotif mungkin. Oh, silakan. Kan? Intinya kamu masukkan ke data primer. Nah, saya tanya untuk tadi ada wawancara, data wawancara lokasi sekolah ya. Untuk data primer kamu butuh survei, ya kan? Survei yang kamu lakukan ini kan pastikan ke siswa ya, di sekitar situ. Berapa dia katanya? Populasinya berapa siswa di situ kira-kira? Izin Pak, untuk populasinya sekitar 2000-an Pak.
jumlah siswa dari 5 sekolah ini. Namun setelah didapatkan nanti dapat untuk sampel Pak, untuk wawancara pelajarnya itu sebanyak 352 siswa. Dapat dari mana sampel 300? Izin Pak dengan metode Slovin. Siapa? Kamu tapi kamu belum menghitungnya data sampelnya dari mana? Itu kan data ini ya, yang tabel itu ya. Siapa? Bulatan. Iya. Pakai Slovin. Padahal kalau pakai Slovin, tapi hitungannya benar itu. 1000 sekian, dapatnya 300 benar. Karena menurut saya Slovin itu terlalu tinggi tingkat ininya. Jadi kalau kamu pengen datanya sedikit nggak akan bisa pakai Slovin. Tapi kalau Slovin pasti jumlah sampelnya akan banyak. Kalau selama pakai Slovin, ya. Jadi itu. Jadi nanti pastikan karena kan kamu harus tahu juga populasi terus samplingnya juga. Satu lagi ini yang terkait dengan analisis. Saya pengen tahu. Jadi ada di tujuan penelitian kan kamu ada berapa tuh? 4 ya. Di teknik analisismu ada 10, 12 ya Pak ya. 10 sama 2 itu. Oh, 10 ya. Siapa? Di apa? Di analisis. Untuk analisis ada 4. Nah, 4. Di sini kok 10 di Itu untuk analisis pengoperasiannya Pak. Dari analisis pengoperasian nanti didapatkan jenis model yang sesuai. Oke. Saya tanya untuk tujuan 1 gitu ya. Siapa? Mengetahui potensi permintaan pelajar terhadap kebutuhan layanan angkutan sekolah ini kamu deskripsikan di analisis nomor berapa? Itu untuk analisis yang pertama Pak. Pertama, 1. Itu kan ada dia di mana sih? Kamu taruh di mana saat analisis? Di berapa? 441. Kamu taruh di mana? 441 itu untuk tujuan 1. Siapa? Tujuan 2? Tujuan 2 untuk Tujuan rute? penentuan rute. Rute. Enggak kamu samakan di teknik analisis nih ya. Itu di analisis kerja itu loh. Jadi harusnya menurut saya kamu sesuaikan biasanya kalau di namanya teknik analisis ya, atau ya boleh kamu pakai analisis kinerja atau analisis apa silakan. Tapi sepertinya ada yang nanti harus disesuaikan lagi ya. Siapa? Biar yang baca juga mudah paham. Jadi, itu ya, ini tujuan 2 rute ya. Siapa? Tujuan 3 rencana pengoperasian ini di mana? Yang kinerja itu Pak. Di halaman Di 443 halaman 38. halaman 38. Manajemen pengoperasian. Oke. Terus yang di tujuan 4 Bewokan dan tarif. itu di halaman 42. Oke. Ya, nanti itu di apa? Bahkan alurmu kamu perbaiki ya. Siapa? Kayak gini saya nggak bisa jawab tujuan 1 yang mana. Nanti tujuan 1 kamu mungkin sesuai dengan ini, kemudian detailnya apa, belakangnya halaman kurung apa aja gitu. Boleh. Kalau gini kan ya mungkin kamu bisa ngurut ya, tapi kurang begitu jelas. Ya, itu kemudian terkait dengan mungkin beberapa referensi rumus belum ada referensinya ya.
kamu ada berapa yang belum, nanti kamu tambahkan. Karena formula itu harus ada referensinya. Dan satu lagi yang terakhir terkait dengan daftar pustaka, referensi sudah bagus, tapi ada beberapa yang masih perlu diperbaiki, ya, ada kesalahan. Ya, kita nanti cek lagi. Bu Sabrina, saya pikir cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sudah dicatat deh. Oke, saya menambahkan saja ya. Saya sepakat tadi terkait dengan latar belakang, ya. Seperti dari awal sudah saya sampaikan ya, Dek, kan di sini itu merupakan zona pendidikan, betul? Itu tidak terspek di latar belakang dari hasil survei tata guna lahan yang sudah dilakukan oleh tim PKL. Itu bisa dijadikan satu latar belakang. Dari hasil survei tata guna lahan atau pembagian zona, setiap zona itu kan diberikan jenis kegiatan atau karakteristik kegiatan yang mendominasi di zona tersebut. Nah, kemarin pertanyaan pertama dari saya, kenapa harus diciptakan di awal pertanyaan jawabannya kamu bahwa di sana merupakan zona pendidikan. Nah, itu belum kamu masukkan. Itu bisa menjadi dasar kenapa kamu mengambil di lokasi PND ini. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ada pertanyaan pasti apa itu angkutan sekolah, bagaimana dasarnya. PM yang saya minta sudah bicara. Nah, itu dicantumkan saja bagaimana syarat suatu lokasi itu boleh direncanakan suatu angkutan umum. Apakah itu dia angkutan sekolah, apakah seperti angkutan umum, memang dia merupakan tanggung jawab dari pemerintah bahwa memang penyelenggaraan angkutan sekolah itu wajib dilakukan ketika apa. Itu juga bisa dijadikan salah satu dasar latar belakang. Kenapa memilih wilayah ini dan kenapa mengambil judul ini, terlepas dari memang ini sudah menjadi kajian dari Dinas Perhubungan yang menjadi salah satu rencana Dinas Perhubungan, dikarenakan di sini itu tadi pasti menjadi zona pendidikan yang notabene jumlah sekolahnya cukup banyak, dan wilayah yang kamu amati ini dari SMA dan SMP ya. Oke, jadi latar belakangnya diperkuat lagi, itu yang saya. Kemudian yang kedua, yang tadi yang dasar ya, peraturannya tolong di step juga deh, ya, di mana dia yang mengatakan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya lihat dari hasil wawancara kamu, saya belum melihat karakteristik penumpangnya justru. Apa yang sebenarnya karakteristik penumpang itu? Karakteristik pelajar. Pelajar apa? Kebiasaan atau karakteristik yang selama ini atau pola perjalanan yang selama ini menjadi kegiatan rutin dari pelajar itu sendiri sebelum adanya angkutan sekolah, yang nanti menjadi dasar kamu merencanakan angkutan sekolah. Apa itu, Bu? Salah satunya, selama ini mereka naik apa sih? Belum ada kan? Belum. Nah, berapa persen? Apakah kalau tadi adanya SD, biasanya karakteristik anak SD sama SMP SMA berbeda? Saya nggak tahu nih SMP SMA cukup berbeda nggak? Karena kalau SMP SMA itu memang kecenderungannya berangkat sendiri sudah biasa. Beda dengan SD, mungkin belum banyak, cenderung dia diantar seperti itu. Nah, itu saya belum lihat karakteristiknya. Padahal saya meminta dari awal, karena saya sampaikan di sini baru hanya keinginan berpindah, bla bla dan lain sebagainya. Justru karakteristik awal itu belum saya temukan. Yang pertama itu karakteristik lebih banyak anak SMP itu lebih banyak apa pola perjalanan, menggunakan sepeda motor kah, diantarkah sistemnya, atau menggunakan angkutan umum kemudian naik ojek, karena kami kan dari mana memang ada, tetapi ketika tidak melewati rute ini, atau seperti apa? Ya, karakteristik itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia matriksnya asal tujuannya lebih banyak di mana kantong-kantong dari berasalnya anak sekolah ini, karena itu nanti dasar kamu rencanakan angkutan sekolah. Itu yang belum saya lihat. Maka yang perlu kamu lihat itu adalah polanya, pola perjalanan sebelum ada angkutan sekolah. Sehingga pada saat diwawancara kami ini harusnya kamu sudah tahu mereka itu sebenarnya pola selama ini itu memang banyak menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum. Kenapa? Karena pola orang menggunakan angkutan umum dengan angkutan pribadi itu berbeda. Orang yang menggunakan angkutan umum biasanya kecenderungan memang dia pengguna captive, tidak punya pilihan. Sehingga ketika kamu menawarkan angkutan sekolah, saya yakin mereka mau berpindah, atau disebut mereka adalah demand aktual justru. Karena memang mereka menggunakan angkutan umum, tetapi tidak terlayani sampai di sini. Apa disebut angkutan umum itu? Yang sebenarnya angkutan umum dalam kata kutip yang saya sampaikan yang menggunakan apa? Angkutan terusan yang bisa sampai sana. Mungkin dia menggunakan angkutan umum dari rumah, kemudian menggunakan ojek dan lain sebagainya atau berjalan kaki. Karena dia tidak terlayani sampai di sana. Nah, untuk angkutan pribadi yang baik sepeda motor atau mobil yang selama ini memang tidak ada pilihan karena tidak ada angkutan umum yang melayani, atau karena memang orang yang secara finansial mampu. Jadi dia kalau ditawar angkutan sekolah pun tidak
berminat, karena memang dia tidak perlu seperti itu. Nah, kamu harus hati-hati dalam mengklasifikasikan kayak minat berpindahnya kami ini. Sini ada di sini nih. Berapa? 80% mau berpindah. Nah, ini yang 80% lebih besar mau pindah dari mana nih? Pengguna apa yang sebelumnya? Kalau sepeda motor mungkin, tapi angkutan pribadi jadi tanda tanya. Apakah memang karena memang captive atau karena memang dia sebenarnya mau ada angkutan sekolah, mau ada apa? Saya nggak mau, saya ini paham. Ya, jadi dari segi karakteristik pola pelajarannya sendiri saya belum lihat. Dua hal itu yang penting menurut saya ya, terkait dengan jenis pola pergerakan selama ini seperti apa dan asal tujuannya. Itu akan berdampak terhadap rencana sekolah kami. Kemudian latar belakang tadi sudah terkait dengan apa? Karakteristik zona kita harus masukkan. Kemudian yang terakhir terkait dengan bagian alir yang sudah disampaikan oleh Pak Sri juga. Mana sih yang bisa menjawab dari tujuan kamu kan gitu ya. Kemarin saya sudah sampaikan yang disebut dengan angkutan sekolah itu berbeda dengan angkutan umum. Dia merupakan angkutan khusus angkutan sekolah itu yang dimana dia biasanya poin-poin atau hanya khusus mengangkut anak sekolah. Nah, jadi tahapannya cukup berbeda dengan tahapan angkutan umum. Dilihat dari karakteristik pelajarnya. Di sini kamu sudah sampaikan tujuan kamu mau lihat di mana, kemudian kamu rencanakan angkutan sekolah seperti apa, kemudian kamu rencanakan pengoperasian bagaimana dan konsep tarif. Nah, konsep tarif ini sendiri bukan lagi disebut dengan analisa BOK dan penentuan tarif B, tetapi menggunakan bahasa tarif angkutan sekolah. Iya, dia kan ada dua tuh, subsidi dengan apa gitu. Itu yang harus kamu sampaikan di sini. Sehingga di dalam tahapan kami ini terlihat jelas yang telah diminta sama Pak Sri. Mana sih yang bisa menjawab? Kan sudah saya sampaikan. Kalau tujuan kamu 5, minimal ada 5 analisis yang bisa menjawab ke 5 tujuan. Boleh lebih, Bu? Boleh. Mungkin ada satu tujuan yang harus dijawab lebih dari satu kali analisis. Tetapi kalau kurang agak aneh. Kecuali satu analisis bisa menjawab 2 tujuan. Cuma sedikit agak aneh. Berarti itu kenapa tujuannya tidak digabung saja kan begitu. Ya. Oke, ya. Jadi saya lihat dari hasil kamu ini, saya belum melihat data dukungnya saja. Data dukung yang memang sudah kamu lakukan, saya sudah kamu lakukan. Coba kamu cross check lagi nanti di formulirnya. Apakah ada pertanyaan yang perlu kamu tambahkan terkait dengan kebutuhan angkutan sekolah ini? Kalau tadi yang saya sampaikan, kalau dia pengguna angkutan pribadi, apakah kalau ada angkutan umum atau angkutan sekolah memang dia berpindah karena selama ini menggunakan angkutan pribadi karena tidak ada pilihan, atau karena memang ya sudah itu kenyamanan buat. Itu merupakan pertanyaan penting menurut saya, karena ini kan anak SMP SMA yang kecenderungannya apa? Biasanya sih motor, tapi karena kamu tidak mendapatkan, tidak memberikan ini kendaraan yang digunakan ke sekolah ini itu belum keluar, jadi bisa dimasuk. Mungkin itu dari saya, Pak Sri, ada Oke, terima kasih Hanif. Silahkan nanti diperbaiki, kita ketemu lagi di sidang progres. Harapan saya progres itu 90% ya, Nek? Kalau bisa 100%. Dengan kata lain, ada revisi itu sudah tidak lagi menjadi persoalan nanti di sidang akhir. Ya, saya belum tahu bagaimana konsep progres, tapi harapannya kalian kami cukup banyak libur nih sebelum progres. Jadi tolong diselesaikan dulu kewajibannya sebelum liburan. Kalau bisa selesaikan sampai data akhir, nanti ada penyesuaian, itu tinggal menyesuaikan saja. Oke, silahkan ditutup. Baik, sekian dari paparan seminar profesor saya. Terima kasih untuk arahan dan masukannya. Ya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.